Menjelajah waktu demi memburu iblis. Dan itu mungkin definisi dari anime ini. Yang definisinya itu cukup unik banget, cukup bagus banget. Dan anime ini berjudul Kijin Gentouso, atau yang dalam bahasa Inggris berjudul Sword of the Demon Hunter Kijin Gentouso. Nah, anime itu bergenre action, adventure, fantasi, dan juga historical, yang akan tayang pada 31 Maret tahun ini, tahun 2025 di tengah malam. Jadi efektifnya anime ini akan tayang secara global di tanggal 1 April tahun 2025. Nah, anime itu diadaptasi dari novel dengan judul yang sama yang digarap oleh studio Yokohama Animation Laboratory atau Yokohama Animation Lab, sebuah studio anime yang menggarap banyak anime yang walau kebanyakan itu kurang bagus ya. Nah, anime yang digarap oleh Yokohama Animation Lab diantaranya ada Majo Toyaju, Hametsu no Oukoku, The New Gate, Tensai OG, Getsuyobi no Tawawa, Yoken no Majutsu, Miru Taik, Sasayaku Yoni Koi wa Utau, dan beberapa anime lainnya. Kalau dari segi portofolio, Yokohama Animation Lab itu emang punya semacam masalah gitu ya. Sekalinya mereka itu bikin anime bagus, anime itu pasti bagus banget. Tapi sekalinya mereka bikin anime yang jelek, pasti jelek banget. Jadi nggak tahu nih apakah anime Kijin Gentouso ini akan jadi anime bagus ataukah jadi anime jelek. Jadi saya nggak tahu. Nah, untuk sinopsisnya, Kijin Gentouso ini bercerita pada zaman Edo. Ada seorang gadis kuil bernama Itsuki Hime yang tinggal di sebuah desa pegunungan di Kadono. Dan juga ada seorang pria bernama Jintan yang bertindak sebagai pengawas dari gadis kuil Itsuki Hime. Yang meskipun Jintan ini sebenarnya adalah seorang warga luar atau orang luar yang tinggal di desa Kadono. Nah, si Jintan dan juga Itsuki Hime ini bertemu dengan seorang setan atau iblis atau Oni yang sangat misterius yang berbicara tentang masa depan di mana Jintan dan Itsuki Hime itu akan mengalahkan si gadis ini, si iblis ini di masa depan di sebuah hutan. Dan ya, ternyata si Jintan ini seorang pembasmi iblis atau pemburu iblis yang melakukan perjalanan waktu demi memburu iblis, yaitu dari zaman Edo hingga era Heisei. Sambil si Jintan ini terus-menerus menanyakan makna dari ia membunuh iblis menggunakan pedang. Ya, dari segi sinopsis bisa kita tahu ya kalau ini tuh cukup unik tapi juga cukup kayak biasa aja gitu. Jadi kita lihat aja nanti gimana eksekusinya, apakah akan bagus atau enggak. Tapi kalau saya lihat dari segi visual, anime ini cukup lumayan, cukup standar. Atau ya bisa dibilang masih nyaman untuk ditonton di zaman sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke seiyunya. Nah, anime itu menggait beberapa seiyu populer. Seperti karakter Shirayuki yang diisi oleh Hayami Saori, seorang seiyu yang sangat populer karena mengisi banyak karakter populer. Seperti karakter Yukino dari Orega Iru, Nishimiya Soko dari Koe no Katachi, Kocho Shinobu dari Kimetsu no Yaiba, Forger Yor dari Spy X Family, Leon Ryu dari Danmachi, dan masih banyak lagi. Lalu untuk karakter Suzune diisi oleh Ueda Reina, seiyu karakter Cha Hae-in dari Solo Leveling, Tsuyuri Kanao dari Kimetsu no Yaiba, Rize dari Chainsaw Man, Chinatsu Kano dari Aono Hako, Shinjo Akane dari Gridman Series, Saimori Mio dari My Happy Marriage, Grey dari Fate Series, dan masih banyak lagi. Lalu untuk MC Jinta diisi oleh Yashiro Taku, Seiyu Gugu dari Fumetsu no Anatae, Sagar Sanosuke dari Rurouni Kenshin Remake, Fuji Natsuo dari Domekano, Kagami Chiyu dari Isekai Meikyu de Harem, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia jajaran seiyu populer yang digait oleh anime ini. Yang kalau kita lihat scene-nya itu sangat populer banget ya, karena ada Hayami Saori dan juga Ueda Reina. Jadi bisa kita tahu kalau anime itu punya budget yang cukup besar. Yang nggak tahu nih apakah budgetnya itu hanya mengalir ke seiyunya aja atau juga mengalir ke hal lainnya seperti visualnya dan juga penulisan dari story-nya. Kita nggak tahu. Jadi kita lihat aja nanti. Dan itu dia rekomendasi anime Kijin Gentouso.
sebuah anime baru yang akan tayang di tanggal 31 Maret tahun 2025 atau efektif akan tayang pada 1 April tahun 2025. Bentar lagi, jadi mari kita tunggu aja. Dan by the way, apakah kalian tertarik sama anime ini? Kalau saya sih nggak terlalu nunggu anime ini, mengingat studionya yang udah beberapa kali gagal menggarap anime fantasi. Paling saya hanya akan nonton 3 episode saja, terus saya review. Nah, kalau misalkan bagus, saya akan lanjut. Tapi kalau misalkan jelek, saya akan drop di 3 episode awal. Nah, kalau kalian gimana nih? Apakah kalian nunggu atau enggak? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini video kali ini. Like jika kalian suka video ini, share teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.